Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaik. Halo, selamat pagi Pesona Inspira. Apa kabar hari ini? Di luar sangat cerah ya, dan secerah hati Valia hari ini, Valia mau menemani Pesona Inspira dengan berdialog santai dengan rekan-rekan ibu-ibu dari TPPKK ya. Dan saat ini sudah ada dua narasumber nih. Yang pertama ada Ketua Bidang 4 TPPKK Kabupaten Wonosobo, Ibu Hidayati. Halo, selamat pagi Ibu Hidayati. Selamat pagi Mbak Vela. Iya, Valia Ibu. Valia, iya, ya. betul. Valia, ya. Oke. Selanjutnya ada dari Kabid Pembangunan Keluarga dan Advokasi DPP KB PPPA, Ibu Roro Marivo ya. Farigo. Oke, Ibu Roro, boleh perkenalan diri dulu, Bu? Oke. Oke. Pada pagi hari ini kami bersama dengan Bu Ida dari PKK Kabupaten Wonosobo. Ya. Saya Roro Faribo. Mm-mm. Dan pembangunan warga, dinas kendaraan penduduk, warga berencana dan pemberdayaan perempuan perlindungan anak Kabupaten Wonosobo. Selamat pagi hari ini kami akan berbincang-bincang dengan Mbak Vela bersama Valia. Gampang Vela gitu ya. Oke, Ibu Roro dan Ibu Hidayati ya. Hari ini kita akan membahas seputar salah satu program dari PKK Ceria nggih Bu, nggih, yang diberi nama programnya adalah Genting. Dan tema hari ini adalah cegah stunting melalui program Genting. Gerakan cegah stunting. Mungkin Ibu Hidayati dulu bisa jelaskan itu Genting tuh awal mulanya bagaimana dan seperti apa programnya? Oh iya, terima kasih Mbak Valia. Iya, betul. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa radio Pesona FM. Pada hari ini kami mengucapkan terima kasih ini diberi kesempatan untuk memberikan ataupun menginformasikan tentang program Genting yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Valia, bahwa kami tim penggerak PKK Kabupaten Wonosobo ini merupakan sebagai pendamping pemerintah ya Mbak ya. Jadi PKK itu sebagai pendamping pemerintah. Kebetulan kalau untuk yang program Genting dalam rangka untuk mencegah stunting ini merupakan program yang sebenarnya dari pusat. Jadi dari pusat Kementerian Kependudukan yang nanti secara teknis akan disampaikan oleh Bu Roro. Kami hanya menyampaikan yang pertama adalah sebelum kami ke Genting ini Mbak Valia, perlu kami sampaikan bahwa mungkin teman-teman ataupun ibu bapak di luar sana atau mungkin di masyarakat masih bingung nih. Ini stunting itu sebenarnya apa sih gitu ya. Walaupun kami sudah sering memberikan informasi, kemudian mengedukasi, tetapi perlu kami sampaikan sedikit bahwa stunting ini sebenarnya adalah gagal tumbuh Mbak. Jadi gagal tumbuh dan gagal perkembangan anak yang diakibatkan karena kekurangan gizi kronis. Gizi kronis adalah kekurangan gizi yang cukup panjang gitu ya. Jadi dimulai dari mungkin remajanya, kemudian pada saat hamilnya, kemudian sampai dengan anak lahir ini kekurangan gizi. Di Wonosobo ini termasuk salah satu kabupaten yang masih menjadi permasalahan ya. Salah satu permasalahan yang ada di Wonosobo adalah tentang stunting, karena sampai dengan tahun 2024 ini masih ada 16 sekian persen. Jadi masih ada 7.000 anak balita. Coba Mbak, kalau dikumpulkan di Wonosobo banyak banget ya Mbak ya. Iya, jadi betul. Ada 7.000 kira-kira, kurang lebih 7.000 anak. Lah, karena stunting ini penyebabnya adalah sangat kompleks dan pencegahannya memang harus semua elemen masyarakat, kemudian termasuk pemerintah ini harus bergotong royong. Jadi bersama-sama untuk mencegah dan mengintervensi stunting ini. Salah satu kegiatan yang memang
kami harapkan ada partisipasi dari semua masyarakat, dari tokoh masyarakat, kemudian dari termasuk pemerintah, di dalamnya juga ada organisasi masyarakat, dan ini PKK salah satunya. Ini menginginkan ada apa istilahnya kontribusi, Mbak, karena memang kalau di Jawa Tengah ya, khususnya di Wonosobo ini kan kegiatan yang bersifat gotong royong ini memang diperlukan. Jadi program genting inilah gerakan orang tua asuh cegah stunting yang memang sudah diluncurkan oleh pemerintah pusat. Ini kami tim penggerak PKK beberapa peran yang akan kami laksanakan dan sudah kami laksanakan, karena genting ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2024 nggih Bu Roro. Jadi kami sudah mempersiapkan dari mulai edukasi, kemudian mempersiapkan sasaran, dan termasuk di masing-masing pokja yang ada di tim penggerak PKK. Itu mungkin sementara untuk penjelasan tentang stunting itu apa, dan mungkin program genting hanya pengantar saja nih. Nanti secara teknis untuk program genting oleh Bu Roro dari Dinas BKKBN. Oke, selanjutnya juga mungkin sebelum saya ke Bu Roro, banyak pesona Inspira yang bertanya-tanya ini ngobrolinnya apa. Oke, Valia akan ulang ya. Kita lagi ngobrolin tentang cegah stunting melalui program genting. Dan untuk pesona Inspira yang mungkin ingin ikut bertanya, boleh silakan di 0823 23839996. Dan sebelum kita lanjutkan, mungkin kita break dulu sebentar nggih Bu, nggih. Barangkali ada pesona Inspira setelah ini mau bergabung, dan tentunya pesona Inspira nggak boleh pindah channel, tetap harus di 92,1 FM. Lah jar siapa rumahku surgaku nyongge wis ngerasa kena nang omah rasane pega banget. Lagi nang omah jare kaya pega bebojone rek meteng bae, Mbok. Kesi ya, kayak kapan lakonnya bisa dua mobil ya, Kang? Oh, oke. Rika sikit tuku omah maning bae nang aring Permata Safa Marwah. Punya kesempatan dapat mobil Kalia. Is, temenan apa gue? Belek, ya temenan lah. Ya. Yang ini beneran, beli rumah berkesempatan mendapatkan hadiah mobil Kalia. Hanya di Permata Safa Marwah, hunian eksklusif dengan harga terjangkau. Jadi ayo dapatkan sekarang juga. Rumah nyaman bersubsidi. Hanya dengan DP 1,7 juta, angsuran 1 jutaan, kita kasih bonus kanopi, carport, serta pagar batas rumah. Akses jalannya lebar, bos. Dan untuk lokasi sangat strategis. 5 menit dari kampus Unsik 2 Wonosobo, 10 menit dari alun-alun Wonosobo. Jadi ayo survei sekarang juga. Punya rumah di Permata Safa Marwah sangat prospektif untuk bisnis, kos-kosan di tengah kota, villa, dan homestay di Wonosobo. Untuk hunian dijamin aman, nyaman, dan ramah untuk keluarga. Kami tunggu kedatangan Anda di Permata Safa Marwah Wonosobo. Beli rumah berkesempatan dapat hadiah mobil, hubungi 0813 9111 4357 atau Instagram dan TikTok @permata-safa-marwah. Hunian eksklusif dengan harga terjangkau. Pesona Inspira, sesaat lagi Anda dengarkan dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Semua dikemas dalam program dialog interaktif hari ini. Selamat mendengarkan. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Pesona Inspira masih mendengarkan dialog interaktif bersama PKK Ceria, cerita ringan dan inspiratif dari PKK Wonosobo. Dan tadi sudah hadir di tengah-tengah kita sampai sekarang ya, masih menemani Valia dan juga Pesona Inspira. Ada Ketua Bidang 4 TPPKK Kabupaten Wonosobo, Ibu Hidayati, dan Kabid Pembangunan Keluarga dan Advokasi DPP KB PPPA, Ibu Roro Farigoh. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Hidayati terkait apa itu genting gitu ya. Terus bagaimana akhirnya genting itu bisa muncul menjadi program yang diinisiasi oleh TPPKK. Mungkin sekarang Ibu Roro bisa jelaskan kemudian apa sih kaitannya atau mungkin bagaimana sejauh mana PKK itu terlibat di dalam genting, Bu? Sudah sejauh mana? Oke, terima kasih Mbak Valia. Jadi berbicara tentang genting, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ida bahwa genting itu terkait dengan penyiapan aset masa depan. Oke. Yaitu sasarannya adalah para balita
karena balita yang sekarang ini nanti akan menjadi pemimpin di kemudian hari, terutama pada tahun 2045 saat Indonesia itu ulang tahun masa emasnya, ulang tahun emas yang ke-100 begitulah. Betul. Balita yang sekarang itu nanti akan menjadi remaja. Baik. Kalau balita itu tidak disiapkan mulai sekarang, maka nanti di kemudian hari dikhawatirkan nanti akan menjadi orang tua atau remaja yang tidak berkualitas baik secara pertumbuhan, perkembangan maupun sosial spiritual. Oleh karena itu memang program Genting ini yang sasarannya, tujuannya adalah jangan sampai balita, terutama baduta, balita di bawah 2 tahun itu mengalami stunting. Stunting tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ida, yaitu kekurangan energi kronis yang secara terus-menerus. Kemudian terkait dengan program Genting atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, ini merupakan program salah satu quick win dari Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga yang tujuannya untuk mengajak semua elemen masyarakat, boleh individu, boleh kelompok, pemerintah, juga organisasi-organisasi kemasyarakatan. Misalnya Mbak Velia ini akan menjadi orang tua asuh, boleh sekali, sangat boleh sekali. Tapi saya kalau sendiri nanti agak keberatan, saya akan 2 orang, sangat boleh. Kemudian untuk organisasi, kemudian pemerintah dan BUMD misalnya, itu sangat-sangat diharapkan. Dan alhamdulillah untuk Kabupaten Wonosobo ini sudah ada beberapa orang tua asuh yang menjadi orang tua asuh dengan sasaran 3 ya. Sasaran dari program Genting ini adalah 3, yaitu ibu hamil, kemudian ibu menyusui, dan baduta, balita di bawah 2 tahun. Dengan kriteria mereka itu berasal dari keluarga beresiko stunting. Bercerita dengan keluarga beresiko stunting itu yang bagaimana? Mereka adalah keluarga yang mempunyai 3 unsur tadi, kemudian berasal dari keluarga beresiko stunting itu berasal dari keluarga dengan ekonomi yang kurang mungkin ya, kalau istilah kami dari keluarga prasejahtera begitu. Itu menjadi prioritas utama. Kemudian bagaimana PKK berperan di program Genting ini di Kabupaten Wonosobo? Alhamdulillah PKK itu sangat luar biasa. Begitu ada program ini muncul dari pemerintah, langsung ditangkap PKK langsung membuat sketsa program ya Bu, surat edaran. Kemudian surat edaran disampaikan mulai dari kecamatan sampai dengan tingkat desa. Dan pada saat ini PKK juga melalui surat edaran itu PKK mengharapkan bahwa PKK Kabupaten sendiri, kemudian juga PKK, tim penggerak PKK kecamatan, tim penggerak PKK tingkat desa, dan tim penggerak kelompok PKK tingkat RT, ini harapannya menjadi orang tua asuh kepada sasaran balita, sasaran baduta atau ibu hamil maupun ibu nifas. Kemudian sasaran itu kita tidak sembarang menunjuk sasaran, jadi nanti ada alur bagaimana apabila ada kelompok baik individu maupun masyarakat itu akan menjadi orang tua asuh. Siapa sih sasarannya? Jadi tidak bisa menentukan sasaran sendiri, tapi harus berkoordinasi dengan PLKB, juga kader tim pendamping keluarga yang ada tersebar di semua desa kelurahan di Kabupaten Wonosobo ini. Jadi kader TPK atau tim pendamping keluarga itu dia mempunyai aplikasi yang namanya LCMIL. Di aplikasi LCMIL itu ada data baik mulai ibu nifas, ibu menyusui sampai dengan baduta. Nanti akan kelihatan
ibu hamil, kemudian ibu menyusui, Baduta ini masuk di kriteria tersebut atau tidak. Kalau di LC Meal itu nanti akan dipilah keluarga beresiko stunting dengan desil 1, desil 2, desil 3, desil 4. Nah, ini yang menjadi sasaran adalah yang masuk di desil 1 maupun desil 2. Oke, Ya, oke. begitu. Berarti artinya PKK ini terlibatnya itu menjadi motor penggerak dari program ini, sekaligus Betul. menjadi orang tua asuh juga Iya. untuk sasaran yang ketiga Iya, tadi, iya, nggih Bu, nggih. iya. Kalau misalkan ada warga biasa nih ya, dia bukan termasuk dalam PKK, ingin menjadi orang tua asuh, itu skema atau caranya gimana? Mungkin Ibu Hidayati boleh bergantian, nggih. Nggih. Terima kasih. Jadi mungkin sebelum saya menyampaikan tadi yang ditanyakan Mbak Valia, saya hanya menambahkan saja nih Mbak. Jadi yang tadi disampaikan Bu Roro ini genting itu adalah gerakan orang tua asuh cegah stunting. Ini sebenarnya kalau saya saya rasakan itu inisiasinya itu dari saat itu program ini Mbak yang kita membantu COVID itu loh. Oke. Karena secara diimplementasinya itu sama. Jadi kita bagaimana kita peduli terhadap tetangga kita, Oke, baik. kemudian teman kita gitu ya, terhadap yang terjadi masalah mungkin anaknya stunting atau resiko stunting gitu ya. Sehingga ini kalau khususnya di Wonosobo sebenarnya akan lebih gampang kita menggerakkan masyarakat gitu ya untuk bergotong royong melalui tadi program genting itu. Kebetulan di Kabupaten Wonosobo ini kami sudah membuat surat edaran yang tadi disampaikan Bu Roro, bahwa surat edaran tersebut menyampaikan bahwa di kelompok khususnya di tim penggerak PKK Kabupaten ini minimal kita bisa mengangkat sasaran itu minimal 3 orang gitu ya, 3 Baik. anak. Tetapi setelah kami menginformasikan kepada teman-teman yang khususnya di tim gerak PKK Kabupaten Wonosobo, alhamdulillah ya Bu Roro ini, jadi kami sampai dengan saat ini sudah ada 10 sasaran ini. Oke, Jadi baik. untuk membantu meringankan atau memberikan asupan gizi kepada anak-anak yang risiko stunting. Kemudian kalau tingkat kecamatan di dalam surat edaran sudah kami sampaikan ini minimal 2 anak ya. Jadi Minimal 2 2 anak anak. sasaran yang tadi ada 3 sasaran itu. Jadi Baduta, ibu hamil, kemudian yang satu adalah yang berisiko stunting ya. Kemudian yang tingkat desa, Baik. ini tingkat desa itu kalau di tingkat PKK, tim penggerak PKK desa itu minimal 1 anak. Tetapi disampaikan juga ke tingkat Dawis maupun RT. RT itu 1 anak untuk menjadi orang tua asuh. Jadi di pengurusan kelompok PKK RT ini akan mengangkat 1 anak itu minimal itu Mbak. Tetapi Oke. ternyata kan kalau kita lihat di lapangan melalui posyandu, kalau kami sering ke lapangan melalui posyandu, sudah banyak nih yang berkontribusi, hampir semua keluarga. Betul. Ini setiap bulan itu memberikan 2 buah telur gitu ya untuk anak-anak, tidak hanya yang stunting saja, tetapi anak yang mungkin timbangannya sudah berturut-turut 2 bulan tidak naik gitu ya, diprioritaskan untuk seperti itu. Sehingga monggo kami menghimbau di sini ya, kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Wonosobo, karena program genting ini menurut saya program yang sudah jalan gitu ya. Baik. Tetapi program ini terstruktur memang karena ada pelaporan yang secara secara aplikasi ya, online yang tadi disampaikan ke tingkat pusat, ke provinsi maupun ke tingkat pusat. Jadi kalau di Kabupaten Wonosobo itu sebenarnya sasarannya itu ada 4.000-an ya Mbak, yang harus kita asuh ya, kita beri bantuan. Tetapi sampai dengan saat ini itu masih berapa persen ya, masih kecil sekali. Sehingga kami di kesempatan pada hari ini nih, kesempatan yang cukup baik ini, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, tokoh masyarakat tadi seperti yang disampaikan Bu Roro, Mbak Valia gitu. Betul. Mungkin dengan teman-temannya gitu ya. Kemudian mungkin kelompok-kelompok masyarakat yang lain, monggo silahkan untuk
menjadi orang tua asuh, karena menurut kami itu ini kegiatan yang sangat mulia ya. Jadi kita membantu masyarakat yang mungkin membutuhkan, apalagi sasarannya yang sudah ditentukan adalah sasaran yang kalau di dinas sosial itu desil 2 yang tidak mampu gitu ya. Jadi memang ini yang yang kami himbau khususnya tim gerak PKK yang ke masyarakat sampai dengan ke tingkat dawis, monggo bagi yang mungkin di kelompok-kelompok masyarakat yang belum berkontribusi atau mungkin belum mungkin paham ya. Jadi yang apa sih itu genting gitu ya. Pada saat ini, kesempatan ini mungkin ini akan lebih jelas lagi, dan monggo mungkin bagi pemirsa ataupun masyarakat yang ingin menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan program genting ini mungkin nanti dipersilahkan. Siap. Oke, baik. Berarti kalau misalkan mau jadi orang tua asuh itu ada prosedurnya atau langkah-langkahnya, harus ngomong dulu sama tim TPPKK setempat atau gimana, Bu? Jadi kalau secara prosedurnya tadi sudah disampaikan Bu Roro, nanti bisa menghubungi tim pendamping keluarga setempat, karena tim pendamping keluarga itu ada menyebar di seluruh desa. Ada berapa ribu ya Mbak? 2034 tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga ini ada 3 setiap kelompok itu. Jadi satu itu tenaganya dari PKK, kemudian yang kedua dari bidan ya, tenaga kesehatan, kemudian yang satu itu adalah kader dari KB gitu. Jadi memang ini adalah yang berkompeten, yang memegang data Mbak. Jadi yang kalau kita mau bantu berarti harus menghubungi itu untuk menentukan siapa sih yang perlu dibantu. Jadi tidak hanya sembarangan kita hanya menentukan ini karena ini baik dengan kita gitu ya. Kita bantu, enggak, tetapi itu ada persyaratan karena hubungannya nanti akan dievaluasi, akan dilihat apakah sudah sesuai dengan, maksudnya ada perkembangan atau tidak gitu nanti melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah gitu. Baik. Tadi sempat disebutkan juga Bu, per tingkat daerah itu ada minimumnya ya. Minimum misalkan tadi di tingkat kecamatan minimum berapa anak yang harus diperhatikan gitu ya. Kalau misalkan di kecamatan saya atau di desa saya Bu, misalkan tidak ada nih, maksudnya atau udah mendapatkan orang tua asuh lainnya gitu, apakah bisa terus kemudian mendapatkan anak yang diasuh ini dari kecamatan lain? Memungkinkan itu juga enggak? Bisa Mbak. Jadi betul Mbak Valia, kalau seumpamanya kok di lingkungan kita ya, bisa di tingkat RT ataupun di tingkat kecamatan kok tidak ada, sudah semuanya sudah anaknya sudah baik-baik saja gitu ya, tidak ada yang stunting, tidak ada yang keluarga berisiko stunting gitu ya. Nah ini bisa nanti di luar kecamatan, di luar RT, di luar RW, di luar desa gitu ya, di luar kecamatan itu diperbolehkan karena ini mencakup di seluruh kabupaten, khususnya di Wonosobo. Ini penjelasannya cukup jelas, tapi masih ada yang mau bergabung Bu, dan sudah ada pendengar dari Pesona Inspira yang bergabung di line WhatsApp di 082323839996. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Pesona FM Wonosobo, selamat pagi Bu Ida dan Bu Roro dan juga Mbak Valia. Bu Ida dan Mbak Roro, sehat selalu dan happy selalu ya. Amin. Terima kasih. Bu, kadang untuk kriteria resiko stunting tidak selalu dan tidak tentu pada keluarga yang menengah ke bawah. Kadang resiko stunting ada di keluarga yang berada dalam tanda kutip saat kami memberikan PMT. Kadang rikuh pada mereka, padahal kita atau kami juga rukuh saat memberikannya, rikuh juga saat memberikannya. Ini tipe kayaknya ya. Curhat aja ya Bu Ida dan Bu Roro, terima kasih. Terus katanya PMT di kami rutin diberikan Setipa Posyandu ILP Bu Ida. Gitu. Gimana Bu meresponnya? Jadi ternyata yang beresiko stunting nggak cuma menengah ke bawah, ada juga yang keluarga berada. Akhirnya yang memberi edukasi pun ikut rikuh gitu Bu. Gimana nih Bu? Betul Mbak, itu memang permasalahan di lapangan seperti itu ya Bu Roro ya. Jadi nanti yang tanya ya Bu. Iya, kayaknya kader betul. nih. Kayaknya kader karena sudah tahu kader, betul ya. Iya benar-benar. Jadi nanti mungkin dijelaskan yang lebih sama Bu Roro ya, lebih jelas. Ini saya sedikit saja menyampaikan bahwa memang betul yang terkena ataupun yang putranya di lingkungannya itu yang
putranya stunting itu memang bukan hanya di kalangan yang istilahnya menengah ke bawah, tetapi bisa terjadi di kalangan yang mungkin nggak susah loh cari makan berlebih gitu. Betul. Ya. Tetapi sebenarnya ini salah satu faktornya adalah pola asuh, Mbak. Jadi kami di tim menggerak PKK itu walaupun kegiatannya tidak hanya mengintervensi bagi anak-anak yang berisiko stunting ataupun anak-anak yang sudah kena stunting, tetapi kita juga menggarap ataupun melakukan kegiatan bagi ibu-ibu yang orang sibuk gitu ya, Mbak. Jadi biasanya kan kita suami istri ya bekerja semua gitu ya. Sebenarnya orangnya mampu untuk beli makanan yang bergizi, tetapi ini salah satu istilahnya permasalahan memang yang kita hadapi di lapangan. Justru itu kita akan melakukan kegiatan yang pola asuhnya ini. Jadi pola asuh ini adalah bagaimana caranya bagi orang yang mampu tetapi belum memberikan anaknya stunting atau kurang gizi gini, bagaimana kita melakukan edukasi gitu ya. Jadi menyediakan makanan-makanan yang ada di rumah yang bergizi gitu. Jadi Mbak, untuk bantuan genting ya memang acuannya dari tingkat pusat itu adalah yang sudah ditentukan tadi, yang memang kurang mampu. Tapi bagi yang sudah mampu tapi ternyata anaknya kurang gizi ataupun stunting ini, yang perlu kita edukasi adalah keluarga atau orang tuanya. Gitu aja sih, Mbak. Oke, baik. Ibu Roro mau menambahkan? Terima kasih kepada kader ini yang sempat menanyakan. Namanya Bu Mia, Bu. Kita. Oh, Mbak Mia ya. Mbak Mia, betul. Pendengar setia Pesona. Itu adalah salah satu kendala dari teman-teman kader kita memang. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ida, jadi balita yang terindikasi stunting maupun yang beresiko stunting itu ternyata tidak hanya dari keluarga yang pra-KS, yang prasejahtera, tapi keluarga yang mampu pun ada, dan mungkin juga banyak sih yang anaknya juga mungkin terindikasi stunting maupun beresiko stunting. Artinya beresiko stunting mereka belum stunting tapi hampir stunting, gizi buruk begitu. Jadi memang untuk tata laksananya bagi mereka yang gizi buruk maupun yang terindikasi stunting itu dari program-program dari pemerintah, ada program pemberian makanan bergizi begitu yang dimasak oleh kader, kemudian kader juga berkewajiban untuk menyampaikannya, dan tak lupa juga untuk memantau. Kesulitan teman-teman kader memang seperti itu. Jadi kami juga tetap mensupport kepada teman-teman kader harus berupaya bagaimana untuk memberikan tadi yang disampaikan oleh Bu Ida, berarti itu tidak karena ekonomi tapi karena pola asuh. Dan balita yang terindikasi stunting dikarenakan karena pola asuh ini, kalau di prosentase di Kabupaten Wonosobo ini menduduki prosentase yang tertinggi ya Bu, mungkin sekitar 33% lebih. Jadi memang untuk edukasi KIE terutama terhadap teman-teman kader yang langsung mereka berhubungan dengan sasaran, kemudian juga nanti mungkin peran dari Kominfo ini untuk menyampaikan informasi atau edukasi yang lain. Jadi pertama kami tetap mensupport kepada teman-teman kader untuk tetap telaten, jangan patah semangat. Betul. Kemudian mungkin bisa penyampaian edukasinya kan sekarang sudah zaman modernnya, bisa disampaikan melalui media sosial, misalnya disampaikan artikel-artikel tentang stunting, tentang kebutuhan gizi balita, baduta begitu, atau bagaimana indikator keluarga atau sasaran atau balita baduta yang beresiko stunting itu. Mudah-mudahan nanti dengan berbagai upaya yang disampaikan oleh pemerintah, terutama teman-teman kader yang ada di lini lapangan itu bisa membuka hati membuka hati para keluarga. Keluarga ini tidak hanya ibu saja,
ibu, ayah dan anggota keluarga yang lain termasuk nenek dan kakeknya. Nah, itu. Oke. Selanjutnya juga terkait tadi orang tua asuh nih Bu. Tadi kalau misalkan Valia nih mau jadi orang tua asuh, sudah berbicara dengan pendamping keluarga setempat gitu. Apakah kemudian itu menjadi terikat dalam kurun waktu tertentu, misalkan berarti wajib sampai 6 bulan ke depan, atau bisa misalkan putus-putus bulan ini terus nanti lanjut lagi bulan depan kosong, sebulan depannya lagi lanjut lagi jadi orang tua asuh. Bisa seperti itu atau memang harus terikat dalam kurun waktu tertentu? Monggo silakan. Mungkin secara teknis Mbak Roro, karena memang ada batasan mengintervensi bagi yang risiko stunting. Monggo Mbak Roro mungkin dipersilakan. Siap. Jadi apabila ada teman-teman yang ingin menjadi orang tua asuh, bentuk dampingannya itu apa sih terhadap orang tua asuh? Orang tua asuh itu bisa memberikan dampingan 2 macam. Yang pertama itu bantuan nutrisi atau dampingan berupa nutrisi. Kemudian yang kedua adalah non nutrisi. Nah, bantuan nutrisi ini bisa berupa makanan siap saji atau bantuan protein. Misalnya kalau Kabupaten Wonosobo ini Kabupaten Wonosobo bersama dengan PKK itu lebih mengarahkan kepada bantuan pemberian 2 telur ya, 2 telur per hari dalam jangka waktu 6 bulan. Karena memang untuk pemberian nutrisi ini tidak bisa putus-putus, harus berkelanjutan gitu. Kalau tidak bisa 6 bulan boleh 3 bulan, minimal 3 bulan begitu. Jadi bantuan nutrisi itu bisa makanan siap saji, artinya ada nasi, ada karbohidrat yang sudah dilengkapi dengan protein hewani, kemudian dengan unsur-unsur gizi yang lainnya yang nanti sasaran itu siap untuk makan. Gitu. Tapi bisa juga untuk bantuan yang lain. Misalnya saya kepingin ini bantu tidak telur lah, saya tak daging saja boleh. Tapi yang diharapkan itu untuk bantuan nutrisi berupa protein hewani begitu. Minimal telur. Mengapa minimal telur? Karena telur itu sudah lengkap ya, sudah lengkap dan murah. Kemudian mudah didapat. Dengan kita memberikan bantuan telur nanti akan melibatkan orang tua. Karena tidak hanya diberi begitu, ya tak kei makan, kamu tinggal makan, tinggal suap, tapi ada proses di situ, ada proses memasak dan proses menyajikan. Jadi ada keterlibatan orang tua yang tentu saja nanti akan menambah ikatan batin antara anak dan orang tua begitu. Tadi ada 2 jenis dampingan ya Bu, nutrisi dan non nutrisi. Non nutrisi itu apa sih? Apa tuh Bu? Non nutrisi itu bisa berupa misalnya kalau sasaran itu rumahnya tidak layak huni, bisa untuk rehab rumah tidak layak huni, atau tidak punya jamban, bisa membantu jamban gitu, atau membantu edukasi atau pendampingan. Tapi untuk edukasi maupun pendampingan itu memang hanya diperbolehkan untuk tenaga medis, baik itu bidan desa, perawat maupun dokter dan dokter spesialis begitu. Kemudian siapa yang memilihkan Bu? Misalkan saya jadi orang tua asuh, saya boleh milih sendiri mau yang nutrisi non nutrisi atau dipilihkan oleh pendamping keluarganya? Boleh. Jadi untuk orang tua asuh boleh memilih. Boleh memilih ya. Nutrisi maupun non nutrisi begitu. Dan nanti tempatnya pun boleh memilih. Misalnya saya kepingin membantu dampingan non nutrisi nih untuk desa kelurahan di Wonosobo, di RT mana boleh, tapi nanti harus menghubungi kader TPK. Apakah sasaran yang dimaksud itu masuk di dalam keluarga beresiko stunting yang mempunyai tiga unsur tadi, balita, baduta, ibu hamil maupun ibu nifas begitu. Ini sudah lumayan banyak nih ya ilmu-ilmu baru terkait program Genting dan juga terkait orang tua asuh pada program ini ya. Untuk Pesona Inspira, Valia ingatkan lagi untuk yang mau bertanya silahkan bergabung di 0823 2383 9996. Dan setelah komersial break berikut ini kita akan kembali lagi tentunya masih di PKK Ceria, cerita ringan dan inspiratif dari PKK Wonosobo. Dialog hari ini.
masyarakat Kabupaten Wonosobo tercinta. Ayo, mutakhirkan SPPT PBB P2 secara mandiri sesuai dengan kondisi terbaru. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Wonosobo memberikan kesempatan pemutakhiran SPPT PBB P2 sampai tanggal 31 Agustus 2025. Isi formulir, lengkapi persyaratannya, dan serahkan ke BPPKAD Kabupaten Wonosobo. Ingat, formulir permohonan tetap harus mendapatkan pengesahan dari desa atau kelurahan setempat. Layanan pemutakhiran SPPT PBB P2 meliputi permohonan NOP baru, permohonan pembetulan, permohonan mutasi, dan permohonan pembatalan. Khusus untuk permohonan mutasi SPPT PBB P2 terdiri dari mutasi seluruhnya, mutasi pecah, dan mutasi gabung. Informasi lebih lengkap dapat mengunjungi bagian pelayanan BPPKAD Kabupaten Wonosobo. Kunjungi Instagram kami di @pbbp2wonosobo atau kontak WhatsApp di 08 22 20 19 7600. Formulir pengajuan permohonan pemutakhiran SPPT PBB P2 dapat diunduh di https://2kali/ee.pbb_bphtb_wonosobo. Mutakhirkan dan tertib SPPT PBB P2-mu. Ingat, semua jenis layanan pemutakhiran SPPT PBB P2 tidak dipungut biaya. Iklan layanan ini disampaikan oleh BPPKAD Kabupaten Wonosobo. Nduk, wis disiapake kabeh klambi sing arep dienggo putuku sing arep supitan kuwi. Pun beres, Mbah. Baju koko, sarung, lan pecine pun kula cawisaken sedaya. Agemane batik simbah nggih pun tak cawisaken ugi. Monggo dipirsani. Ya, apik. Kabeh iki tuku nang Toko Lestari to, sing nang Pasar Induk lantai 1 Blok B nomor 1314 kae. Nggih jelas, Mbah. Dari dulu hingga sekarang, dari simbah hingga cucu nek betah baju koko, sarung lan werni-werni kain batik nggih tenggen Toko Lestari niku tumbase. Jaman biyen Nduk tak kandhani ya, pas aku arep supitan, klambilan sarunge ya ditukokke nang Toko Lestari kuwi. Pancen toko sing paling awet, betul-betul lestari. Pelanggane dari generasi ke generasi. Anda membutuhkan kain batik, batik tulis maupun cap, datang saja ke Toko Lestari di Pasar Induk Lantai 1, Blok B nomor 13 dan 14, Jalan Ayani, telepon 325194, Wonosobo. Toko Lestari menyediakan kain atau jarik batik, baju batik, bahan batik, baju koko, sarung dan peci. Berbagai macam mesin jahit, mesin obras, suku cadang dan peralatan menjahit juga tersedia di sana. Dan satu lagi, Toko Lestari juga menerima servis mesin jahit. Toko Lestari tetap di hati dari generasi ke generasi. Musik, showbiz, berita, dan budaya. Semua kami hadirkan untuk lengkapi Hari Pesona Inspira. Tentunya hanya di 92,1 Radio Pesona FM, stasiun informasi terbaikmu. Dialog hari ini. Pesona Inspira masih bersama Valia di dialog hari ini, tentunya bersama PKK Ceria, cerita ringan dan inspiratif dari PKK Wonosobo. Dan dari tadi Valia sudah ditemani oleh Ibu Ketua Bidang 4 TPPKK Kabupaten Wonosobo, Ibu Hidayati, dan juga Ibu Kabid Pembangunan Keluarga dan Advokasi DPPKB PPPPA, Ibu Roro Farigo. Mohon maaf ya Ibu ya. Saya selalu terbelit-belit dengan nama belakangnya Ibu nih, Ibu Roro, wah singkatnya ya. Dari tadi kita sudah membahas terkait program Genting nih Bu. Tadi sempat juga disebutkan bahwa ada desil 1, desil 2, dan desil 3. Mungkin bisa dijelaskan desil 1, 2, 3 itu apa sih Bu? Untuk klasifikasi desil 1 dan desil 2, desil 3 dan seterusnya sampai desil 5 Kalau di LCMIL kan teman-teman kader TPK itu mempunyai aplikasi yang namanya aplikasi LCMIL. Oke. Di situ nanti semua sasaran, baik mulai dari ibu hamil, kemudian ibu menyusui, balita maupun baduta, itu akan dimasukkan ke aplikasi LCMIL. Baik. Kemudian nanti setelah data dimasukkan berikut dengan data kondisi dari sasaran tersebut, nanti secara otomatis
aplikasi akan menunjukkan bahwa keluarga ini masuk desil 1, desil 2 maupun desil 3. Jadi yang masuk di desil 1 itu mereka yang mempunyai 3 sasaran tersebut dengan kondisi kesehatan atau kondisi secara umum itu kurang. Kemudian mereka masuk dalam keluarga beresiko stunting begitu. Baik. Berarti desil 1, 2, 3 tuh ada pada aplikasi LC-Mil ada ya. Di aplikasi LC-Mil. Yang dipegang oleh para kader TPK gitu. Betul sekali, Mbak. Baik. Selanjutnya nih ada chat lagi Bu yang masuk di 082323839996. Siang Mbak Valia, maaf baru menyimak. Mau tanya nih, kalau sekarang berapa angka stunting di Wonosobo? Gimana upaya untuk menurunkan stunting dan sejauh mana langkah yang sudah dilakukan dari titik di Wonosobo aja? Mungkin Ibu Hida atau Ibu Roro, Ibu Hida boleh? Bisa nanti Tambahkan ya. Baik. Terima kasih ini Mbak siapa tadi? Titi. Mbak Titi ini dimanapun berada gitu ya. Mungkin perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya tadi di awal sudah kami sampaikan sih data stunting sampai dengan di triwulan keempat tahun 2024 Mbak. Kalau yang nanti yang 2025 mungkin bisa disampaikan Bu Roro di triwulan pertama, karena kami memang untuk data 2025 belum pegang, tetapi yang 2024 sudah ada. Jadi sekitar 16%. Jadi kalau 16% di jumlah absolutnya itu ada 7.000-an anak balita yang kena stunting lah. Upaya-upaya yang sudah dilakukan khususnya di tim penggerak PKK Kabupaten Wonosobo, ini ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kalau kami memang di tim penggerak PKK ini sebenarnya bukan yang mengintervensi ya, maksudnya memberikan makanan itu enggak sebenarnya, tetapi kita justru titik beratnya nanti di edukasinya. Jadi kebetulan kami di tim penggerak PKK Kabupaten Wonosobo ini ada 4 Pokja, yang mana masing-masing Pokja ini mempunyai tugas termasuk prioritas programnya di tahun 2025 salah satunya adalah untuk pencegahan stunting. Baik. Karena justru yang terpenting itu di pencegahannya Mbak. Betul. Kalau yang sudah kemudian tadi terindikasi stunting ini memang cukup banyak yang harus kita lakukan, biayanya banyak kan gitu ya, harus kita mengintervensi memberikan makanan yang bergizi gitu. Tetapi justru mari kita bersama-sama khususnya masyarakat maupun seluruh tim penggerak PKK sampai dengan tingkat Dawis, kita itu harus sabar dan kemudian jangan sampai terlena gitu ya. Betul. Harus selalu memberikan edukasi, menginformasikan bahwa pencegahan itu akan lebih penting. Pencegahan itu dimulai dari mana sih? Karena memang sebenarnya di 1000 hari pertama kehidupan itu adalah penentu ya. Jadi penentu, jadi 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai saat prakonsepsi, jadi hamil sampai dengan anak usia 2 tahun. Betul. Jadi yang namanya 1000 kan berarti ada 270 masa kehamilan hari, 270 hari. Kemudian 730 hari itu pada masa begitu lahir sampai dengan anak 2 tahun. Ini yang akan lebih efektif ya, karena di sini perkembangan otak, kemudian justru yang terpenting kan di perkembangan otak. Kalau stunting ini kan bisa ditandai dengan pertumbuhan panjang badannya. Kalau panjang badannya tidak sesuai dengan standar berarti diindikasi itu stunting. Lah justru itu di masa 1000 hari pertama kehidupan itu penting lah. Di masa 1000 hari pertama kehidupan itu juga tergantung pada saat dia remajanya. Ya, jadi pada saat dia remaja, khusus yang perempuan nih. Jadi perempuan itu kan kalau sudah remaja di usia 10 tahun sampai dengan usia, kalau di BKKBN sampai dengan 24 ya, 24 tahun ini kan sudah menstruasi. Jadi memang harus harus rutin minum tablet tambah darah. Untuk pemerintah Kabupaten Wonosobo ini kebetulan sudah punya program namanya Berseri. Jadi Jumat Berseri. Jadi Jumat sehatkan remaja putri dengan melakukan minum tablet tambah darah. Ini perlu kami informasikan lagi karena mengingatkan lagi biar nih dari unsur
masyarakat, kemudian juga dari pemerintah adalah di Dinas Pendidikan untuk segera untuk melakukan evaluasi apakah kegiatan yang Jumat Berseri yang sudah dicanangkan ini apakah masih berlangsung, karena memang ini ternyata sangat efektif untuk mencegah terjadinya anemi pada remaja. Karena kalau remajanya sudah anemi, kemudian dia pada saat melakukan maksudnya pernikahan ya, kemudian dia hamil kan otomatis kalau anemi kemudian hamil sudah istilahnya ibu hamilnya sudah anemi juga ya, nanti lahir anaknya BPLR dan bisa stunting. Ini adalah yang mungkin perlu pencegahan di awal Mbak, di saat remaja sampai dengan nanti anak usia 2 tahun. Kenapa 2 tahun kok tidak 5 tahun? Karena 2 tahun ini adalah memang maksimal pertumbuhan perkembangan otaknya itu 80% Mbak. Jadi waktu saya begitu tahu anak-anak saya udah gede-gede ya Mbak, waduh kok gelo banget ya gitu ya. Nah ini kenapa saya mengingatkan kepada masyarakat termasuk untuk anak-anak saya yang masih istilahnya masih remaja ataupun sudah punya anak ini yang masih balita gitu ya. Ini monggo jangan sampai menyesal pada saat nanti kita sudah anaknya ternyata terjadi tadi stunting gitu ya. Nah ini monggo untuk masyarakat, bapak dan ibu, tidak hanya ibu nih, karena bapak juga ikut berperan dalam memberikan edukasi. Mari kita gencarkan di pencegahannya, gitu ya. Pencegahan dari mulai remaja, kemudian ibu hamilnya di usia di 1000 hari pertama kehidupan. Mungkin itu Mbak. Itu termasuknya Valia juga baru tahu Bu kalau harus minum tablet penambah darah. Kalau tahu dari dulu Valia akan setiap minum kali gitu ya? Palingan setiap bulan kali minum ya, belum minum ini. Karena ternyata kan kalau menstruasi ada yang dikeluarkan. Itu berarti harus ada yang istilahnya walaupun jangan ditinggalkan makanan yang bergizi loh ya, yang mengandung tadi mengandung Fe gitu ya. Kalau ini kan tablet itu merupakan salah satu istilahnya intervensi bagi anak-anak yang memang sulit nih makan sayur ya. Kalau remaja ini sekarang kan cuma bener. Dulu saya zaman remaja jarang banget makan sayur nih. Ini baru tahu nih. Berarti habis ini Vali harus tambah dengan tablet penambah darah ya. Iya, di Wonosobo itu termasuk angkanya lumayan tinggi yang remaja anemi ya Mbak Roro ya. Jadi karena ya itu tadi makanannya tahu sendirilah zaman sekarang itu makannya kayak gitu ya Mbak, junk food, terus yang pedes-pedes, mall-mall ya sebelah, yang level-levelan gitu ya. Ini yang itu memang kondisinya seperti itu. Jadi perlu ada terus kita maksudnya untuk kita mulai dari diri kita sendiri sampai dengan ke masyarakat. Gitu. Bu Roro mau menambahkan mungkin penjelasannya? Baik, sebetulnya tadi Bu Ida sudah sangat lengkap. Tadi ditanyakan bahwa berapa sih untuk tahun 2025 ini jumlah balita stuntingnya gitu ya. Data di kami yang bersumber dari Dinas Kesehatan ini kebetulan per bulan Mei. Jadi di akhir bulan Mei itu tercatat bahwa ada 47.301 balita. 47.301 balita. Berarti balita itu mulai umur 0 sampai dengan 5 tahun ya. Kemudian 8.466 itu terindikasi stunting. Naik berarti itu Mbak. Ya. Berarti kalau di prosentase sekitar 17% lebih. 17% artinya lebih. Masih sangat tinggi. Kemudian kapan sih saat efektif untuk mencegah jangan sampai terjadinya stunting? Ya seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Ida, kita harus mulai awal, minimal itu dimulai dari remajanya dulu. Remajanya harus sehat, kemudian nanti saat mereka berkeluarga, bereproduksi, kemudian mempunyai anak, bayinya sehat begitu. Mengapa stunting itu ada terus? Karena di pencegahannya itu mungkin masih kurang optimal begitu. Jadi masih muncul stunting baru gitu. Baik. Seandainya stunting baru itu tidak ada kan mungkin 5 tahun itu sudah tidak ada stunting, 0%, sudah 0% begitu. Tapi karena masih adanya stunting baru sehingga dapat dilihat tadi dari ada kadang
bulan ini 15%, kadang di bulan berikutnya 17%, kemudian nanti di bulan berikutnya bisa turun lagi. Ini berdasarkan dari data EPPBGM, artinya data hasil dari laporan di Posyandu. Oke, baik. Kalau setiap tahunnya, apakah ada semacam target harus turun berapa persen angka stuntingnya? Ada semacam target gitu atau enggak, Bu, untuk tiap tahunnya? Sebetulnya untuk target ini sudah ditarget oleh pemerintah melalui Perpres nomor 12 Perpres nomor 72 tahun 2022 ya. Itu target dari pemerintah harusnya di tahun 2024 itu kita harusnya nasional itu sudah 14%. Yang tentu saja itu juga menjadi target dari semua pemerintah, ya, semua perintah daerah di Indonesia ini. Jadi targetnya harusnya kita sudah di angka 14%. Tapi untuk Kabupaten Wonosobo itu sudah sangat luar biasa ya Bu. Maksudnya kita sudah berupaya luar biasa. Akhirnya yang berawal itu di tahun 2022 kita di angka 29 ya, 29%. Alhamdulillah sekarang yang terakhir di bulan Mei menurut laporan EPPBGM kita sudah di angka 17%, artinya sudah ada penurunan yang signifikan. Betul. Kemudian tadi kalau misalkan anak-anak yang stunting itu kan sudah ada kategorinya, mungkin bisa dilihat dari tinggi badan, berat badan. Bagaimana jika itu termasuk dalam kategori ibu hamil? Apakah kemudian ada identifikasi ini kalau ibu hamil itu berarti yang masuk dalam kategori yang perlu diperhatikan itu yang seperti apa sih Bu? Jadi tadi sebenarnya kan ada 3 sasaran nih Mbak, ada 3 yang sasaran, perlu kita betul. intervensi melalui program Genting ini. Yang salah satunya adalah ibu hamil. Betul. Ibu hamil yang dengan catatan dia kekurangan energi kronis. Jadi ibu hamil kek namanya singkatannya gitu. Jadi ibu hamil kek adalah ibu hamil yang kekurangan gizi. Ciri-cirinya gimana, Bu? Ciri-cirinya itu dengan mengukur lila lengan atas ini, yang lingkar lengan atas ya sebelah kiri. Jadi kalau ukurannya minimal itu yang normal harus 23,5 cm. Oh, Valian normal banget ya. Jadi kalau kurang dari 23,5 cm berarti itu termasuk tergolong ibu hamil yang kekurangan energi kronis atau ibu hamil kek gitu Mbak. Jadi indikatornya dengan menggunakan pengukuran lila namanya, lingkar lengan atas ya sebelah kiri. Jangan kiri. Kanan Mbak. Kalau kanan kan biasa kita mengangkat-angkat ya, jadi mungkin lebih besar daripada yang sebelah kiri gitu. Baik. Dan sesaat lagi juga Valia masih akan bertanya beberapa hal ya, tapi karena masih ada commercial break yang harus diputarkan, jadi Pesona Inspira jangan pindah channel, tetap di 92,1 FM. Kamar mandi wis ketampleh kae, mangsane ganti. Sing apik ya Pak? Ya apik ya kudu awet Bu. Bapak iya pengen ganti kloset karo keramiknya sisan, ben disawang penak orang ngisi-ngisini. Ya mayo Pak, luru toko keramik sing komplit tur barangnya apik-apik. Toko apa ya Pak? Monggo sami rawuh wonten ing Toko Keramik Immanuel. Toko Keramik Immanuel sedia aneka jenis keramik KW1, apik-apik, kekinian, komplit lan akeh pilihane. Ono merek-merek terkenal koyo Platinum, Jupiter, Kia, Picasso lan liya-liyane. Toko Keramik Immanuel uga sedia kloset lan pintu kamar mandi. Belanja keramik nang Toko Keramik Immanuel aja kuatir ngangkute. Toko Keramik Immanuel siap antar sampai tujuan. Aja ragu, butuh keramik ya maring Toko Keramik Immanuel. Jalan Angkatan 45, nomor 33 Wonosobo. HP 085 628 52137. Toko Keramik Immanuel Cabang, Jalan Bayangkara nomor 1 ngarep GKJ lan SD Kristen Wonosobo. Toko Keramik Immanuel lengkap dan berkualitas. Bersinar lembut, kue-kue hangat menyapa lewat aroma. Roti-roti lembut-lembut di tangan, setiap gigitan kenangan masa lalu. Ada cerita di balik tepung dan gula, setiap adonan menyimpan rasa. Mari kita berbagi, mari kita cicipi segala keajaiban dalam setiap kesukaannya. Bakery selalu terdepan,
kita. Di balik tepung dan gula, setiap adonan menyimpan rasa. Mari kita berbagi, mari kita cicipi segala keajaiban dalam setiap resep. Dialog hari ini. Dialog hari ini masih bersama PKK Ceria, cerita ringan dan inspiratif dari PKK Wonosobo. Dan dari tadi Valia sudah ditemani oleh dua narasumber cantik dan benar-benar banyak ilmu baru yang Valia dapatkan ya. Karena hal ini terkait dengan cegah stunting melalui program Genting, Gerakan Cegah Stunting. Dan masih bersama Ketua Bidang 4 TPPKK Kabupaten Wonosobo Ibu Hidayati dan Kabid Pembangunan Keluarga dan Advokasi DPPKB PPPPA Ibu Roro Farigo. Alhamdulillah nggak belibet lagi Ibu. Oke Ibu. Sekarang karena kita dari tadi sudah membahas terkait program Genting ya, mungkin bisa dijelaskan apa target jangka panjang dan jangka pendeknya. Terus kira-kira keberhasilan atau indikator keberhasilan yang ingin dicapai seperti apa? Mungkin bisa Ibu Hida atau monggo terserah siapa nggih. Saya dulu nanti biasanya dilengkapi ya. Dilengkapi dilengkapi Bu Roro. Kalau dari kami tim Gerak PKK Kabupaten Wonosobo, jangka pendeknya adalah harapannya semua sasaran risiko stunting maupun yang stunting ini mendapatkan asupan makanan yang bergizi. Baik. Jadi harapannya Genting ini semuanya bisa terlibat dan bisa mengintervensi bagi anak-anak kita yang berisiko stunting maupun yang stunting. Ini adalah jangka pendek. Kalau jangka panjangnya ini ya harapannya setiap anak lahir itu nggak ada yang stunting ya Mbak, karena memang sumber daya manusia ini kan perlu kita siapkan mulai dari sekarang ya, tadi yang sampaikan Bu Roro, untuk ke depan di tahun 2045 karena Indonesia Emas itu harapannya targetnya Pak Presiden ini kan di Astacitanya itu kan beliau akan meningkatkan SDM dalam rangka untuk meraih Indonesia Emas di tahun 2045. Baik. Ini target kami sih. Kemudian ke depan harapannya semua ibu hamil yang akan melahirkan lahir dengan anak-anak tidak stunting. Jadi targetnya ya di Wonosobo 0% ya Mbak Roro ya. Harapan kita 0% ya. Dengan melakukan apa tadi yang pencegahan-pencegahan yang harus kita siapkan gitu ya. Tetapi ini perlu kesadaran dari masyarakat, seluruh masyarakat, dan termasuk di intinya lagi yang lingkup terkecilnya lagi adalah keluarga. Jadi keluarga itu semuanya harus sadar dan tahu. Harapannya nanti pada saat penyediaan makanan yang bergizi ini tidak hanya kita memikirkan, kalau zaman dulu kan suami dulu nih, orang tua dulu yang kita utamakan. Jadi kalau masak mesti yang ditanyakan orang nanti bapaknya suka apa gitu ya. Betul. Tetapi sekarang sudah harus dibalik gitu. Jadi harus kebutuhan anak-anak terlebih dahulu. Karena anak-anak ini yang masih membutuhkan khususnya di usia 1000 hari pertama kehidupan untuk perkembangan otaknya gitu. Betul. Oke, Bu Roro mau menambahkan? Sudah lengkap ya. Oke. Kalau gitu mungkin harapannya Bu dari Bu Roro ya, kira-kira hal yang terpenting yang perlu diperhatikan oleh masyarakat apa nih sebelum kita harus berpisah ya, karena ternyata sudah lumayan nih, udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Terasa ya Mbak Velia. Jadi harapan kami untuk masyarakat, terutama di masyarakat di Kabupaten Wonosobo ini, memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan stunting. Kemudian sebetulnya stunting itu siapa dan bagaimana. Stunting itu kan balita ya, balita yang kekurangan energi kronis. Kemudian ada upaya-upaya yang real begitu, yang real untuk baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Insya Allah untuk dari pemerintah itu sudah mengupayakan segala macam usaha agar masyarakat itu memahami, kemudian jangan sampai muncul stunting baru dengan memberikan pola asuh yang benar
kepada anak-anaknya, Oke. terutama yang balita begitu. Jadi harapannya kita semua harus peduli terhadap permasalahan stunting ini, karena sekali lagi stunting adalah masa depan. Betul. Masa depan menyiapkan Indonesia emas di tahun 2045 ini. Jangan sampai nanti saat kita bonus demografi itu masyarakat atau remaja itu menjadi beban negara, tapi harus menjadi pendukung utama pembangunan negara begitu. Betul, dalam rangka Indonesia emas, makanya dari sekarang kecemasannya itu harus dihilangkan gitu ya. Betul. Baik, ini untuk beberapa pesona Inspira yang mungkin masih ingin bertanya-tanya Bu, apakah ada kemudian semacam nomor WhatsApp atau mungkin Instagram yang bisa diulik-ulik informasinya oleh masyarakat? Untuk Instagram bisa ngetek Instagram DPPKB PPPA Kabupaten Wonosobo. Baik. Kemudian bisa di genre Kabupaten Wonosobo juga bisa, karena anak-anak kita genre itu juga aktif dalam edukasi terutama di penyiapan kehidupan berkeluarga. Kemudian untuk nomor WhatsApp mungkin bisa sementara bisa lewat melalui saya. Oke, baik. 081 326 911 360. Oke, boleh diulangi lagi pelan-pelan Ibu? Oke. 081 326 911 360. Oke, baik pesona Inspira. Jadi yang masih butuh informasi seputar genting ya atau gerakan cegah stunting, pesona Inspira bisa searching tuh di Instagramnya DPPPKB PPPA atau juga genre, atau yang masih kurang ngerasa kayak butuh nanya langsung boleh menchat ya di nomor 0813 26 911 360 atau melalui kader TPK terdekat. Nah, itu yang kader paling TPK memungkinkan. itu bisa langsung bisa gercep gitu ya. Iya. Baik. Panjangan tangannya dari Dinas PPKB BPA itu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk kehadirannya Ibu Hidayati dan Ibu Roro, dan terima kasih juga untuk pesona Inspira yang sudah menyimak program kita hari ini. Dan kedepannya masih akan banyak informasi-informasi yang kita hadirkan. Dan akhir kata untuk edisi hari ini Valia pamit dulu. Sebentar Mbak. Oh, apa tuh? Oke. Sebelum ditutup ada istilah apa ya? Bukan slogan apa ya? Tagline. Jadi ya tagline. Apa tuh, Jadi Bu? tagline-nya adalah Ayu Ting-Ting itu kan dulu rambutnya keriting nih. Terus? Jadi cegah stunting itu penting. Wes. Tetapi Ayu Ting-Ting itu sekarang rambutnya lurus loh Mbak. Jadi cegah stunting itu harus. Tepuk tangan dulu. Ternyata mau pantun Ibu Hidayati. Oke, terima kasih banyak Ibu Hidayati dan Ibu Roro, dan terima kasih juga untuk pesona Inspira yang sudah mendengarkan. Akhir kata saya Valia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.